Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Masih dalam suasana Christmas. Oke, kita akan menghadapi beberapa hari lagi hari Natal. Selamat Natal, saudara. Amin. Haleluya. Mari, masih berbicara soal Natal. Kalau Selasa yang pertama kita udah berbicara tentang nubuatan. Selasa yang kedua kemarin kita berbicara saudara tentang Maria, ya, yang proses kelahiran Sang Mesias itu ada yang Tuhan skip. Tapi yang lainnya itu normal, saudara. Tapi kejadian Maria hamil itu di skip. Tapi proses kelahiran Yesus itu normal. Saudara bisa ikuti Selasa yang kemarin. Nah, yang ketiga ini saudara masih tentang Maria. Mari kita baca selanjutnya dalam Lukas pasal yang pertama. Sekali lagi, Lukas pasal yang pertama, ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal pertama, ayat 37 sampai 38. Malaikat berkata begini kepada Maria, ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, saya untuk kesekian kali saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa manusia pertama di dunia ini yang tahu kapan Mesias akan dilahirkan, itu bukan seorang nabi, bukanlah seorang raja, bukanlah seorang yang hebat, tapi seorang wanita yang bersederhana yang bernama Maria. Dia pertama kali yang tahu, saudara, ketika malaikat berkata, kamu akan hamil, tapi Maria berkata, bagaimana mungkin? Saya ini belum bersuami. Makanya malaikat bilang begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Maria mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bukankah Tuhan yang merancang semua ini? Bukankah Tuhan yang membuat semua ini? Jadi saudara, kalau bagi saya mustahil, bagi saudara mungkin mustahil, tapi saudara harus ingat kalau saudara punya Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi bagi manusia tanpa pertemuan pria dan wanita, ya, sel pria dan sel wanita tidak mungkin akan ada kehamilan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang hebatnya dari Maria yang kita akan renungkan hari ini, Maria bilang begini, walaupun dia tidak mengerti hal itu, Maria bilang begini, sesungguhnya aku ini hambamu, jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara, hari ini, di beberapa hari kita menghadapi Natal, saya ingin mengatakan kepada saudara, sikap Maria yang dia tahu penuh resiko, dia akan hamil di luar nikah, Yusuf bisa meninggalkan dia. Dan itu memang hampir terjadi. Yesus berpikir untuk meninggalkan Maria karena mereka belum berhubungan, tapi Maria sudah hamil. Oke, ya, berita kehamilan bagi suami istri yang baru menikah itu sangat luar biasa, saudara, membahagiakan. Tapi berita kehamilan, saudara, bagi seorang wanita yang belum menikah, saudara belum punya suami, itu bencana, saudara. Dan itu resiko yang akan Maria hadapi. Dan di zaman itu, saudara, wanita yang lahir, ya, wanita yang hamil di luar nikah itu sangat berisiko sekali. Sangat beresiko, saudara, bagi Maria. Tapi yang hebatnya dari Maria, Maria ingin bilang begini sama, sesungguhnya aku ini hambamu. Dia tidak mengerti, tapi dia percaya. Ya, Maria tidak mengerti dan Maria tahu resikonya. Saudara, sebagai orang percaya, kadang-kadang sangat beresiko kita percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya diberkati, tapi sebenarnya kelihatannya kita tidak diberkati. Kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran, dan saudara tahu kadang-kadang saudara kelihatannya saudara bagi dunia ini kebenaran itu seperti sampah. Dan banyak orang saudara yang takut melakukan kebenaran karena takut nggak diterima orang. Tapi Maria saudara, ketika dia tahu ini rencana Tuhan, sekalipun sangat beresiko dan Maria tidak mengerti. Kita akhirnya kan tahu bagaimana akhirnya Yesus, anak yang dilahirkan Maria itu luar biasa. Tapi Maria tidak mengerti, tapi dia percaya. Saya ingin menantang saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini dan kita akan menghadapi tahun 2021. Apapun yang terjadi dengan kehidupan saudara, beranikah saudara berkata kepada Tuhan, apapun yang sedang terjadi, sesungguhnya aku ini hambamu, jadilah padaku seturut kehendakmu. Percayakah saudara kepada firman Tuhan, apapun yang terjadi?
Percayakah saudara kepada kebenaran? Sekalipun kadang-kadang kebenaran itu akan merugikan saudara. Saudara nggak gampang. Dan Maria butuh waktu yang bertahun-tahun untuk dia melihat itu. Mungkin selama awal-awal orang melihat Maria itu, dia nggak melihat dari hati. Ketika Yesus tumbuh pun, Yesus tumbuh sebagai seorang bayi yang biasa, anak yang biasa. Yesus baru melakukan sesuatu yang sangat besar ketika Yesus berusia 30 tahun. Maria baru melihat betapa luar biasanya. Selama bertahun-tahun dia mungkin kadang-kadang menanggung rasa yang orang mungkin berpikir, dia lahir di luar nikah. Makanya saudara, orang-orang juga di Nazaret saudara sempat menolak Yesus. Di kampung Yesus dilahirkan saudara, mereka sempat menolak Yesus. Karena mungkin mereka tahu siapa Yesus. Tapi saudara tahu apa yang Maria percaya. Ketika Yesus berusia 30 tahun, dia lihat saudara, Yesus menyembuhkan orang sakit. Oke. Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, berjalan, dan banyak hal. Yesus kerjakan. Makanya orang-orang kan sempat bilang begini, berbahagialah wanita yang melahirkan engkau. Dan itu Maria. Walaupun pada awalnya Maria tidak mengerti, tapi perkataan Maria ini, itu patut kita contoh di peringatan Natal kita tahun ini. Sesungguhnya aku ini hambamu. Maria bisa tolak? Bisa. Maria bisa tolak. Karena itu berbahaya bagi dia dan hal yang tidak dia mengerti. Tapi Maria bisa bilang begini, sesungguhnya aku ini hambamu. Kadang-kadang bertahun-tahun kita berdoa. Berapa lama saudara berdoa dan saudara belum menerima jawabannya? Berapa lama saudara begitu percaya Tuhan akan tolong saudara dan ternyata Tuhan belum menolong saudara? Apakah saudara akan bertahan di situasi ini? Apakah saudara akan tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara? Tuhan tidak akan meninggalkan saudara? Kadang-kadang saudara ketika situasi panik, situasi tak menentu saudara, kita diambang berbahaya, karir kita, kehidupan kita. Kadang-kadang saudara kita goyah dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara kita begini, kapan Tuhan? Berapa lama kadang-kadang saudara berdoa, saudara percaya, dan apa yang saudara doakan itu belum terjadi. Tapi saya ingin mengajak, di hari kita akan menghadapi Natal beberapa hari lagi. Mari kita ambil contoh peristiwa Natal. Seorang wanita yang pertama kali tahu kelahiran Sang Mesias. Sekalipun dia tidak mengerti. Dan dia harus mempersiapkan mental dirinya untuk saudara lahir di luar nikah. Hamil di luar nikah. Melahirkan anak mungkin bisa tanpa seorang suami. Karena Yusuf akan meninggalkan dia. Tapi saudara tahu memang Yusuf punya hak. Dan Yusuf akhirnya punya rencana. Tapi malaikat datang kepada Yusuf dan berbicara kepada Yusuf. Ada hal-hal saudara yang saudara tidak mampu tangani, tapi saudara percaya pada Tuhan. Maria tidak bisa menjelaskan kepada Yusuf situasi ini. Tapi malaikat yang datang kepada Yusuf untuk berbicara kepada Yusuf. Sekali lagi, malaikat yang datang kepada Yusuf untuk berbicara kepada Yusuf. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau kasih satu kesaksian kepada saudara. Saudara, ada salah satu dari anak binaan kami, boleh katakan anak sel kami, saudara. Kemudian akhirnya dia menikah, dia membangun karirnya, ya dia bekerja di satu perusahaan, kemudian istrinya juga ada punya bisnis kecil-kecilan. Tapi saudara tahu, karena dia orang yang menilai segala sesuatu itu dari kebenaran firman Tuhan. Ada yang masih bisa ditoleransi, tapi dia kalau soal kebenaran, dia nggak mau bertoleransi. Nah, di perusahaan di mana dia bekerja, saudara, dan kita tahu di dunia ini, saudara, kita nggak steril, ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus bertoleransi. Oke, memang ada hal-hal yang kita bisa bertoleransi. Oke, ya. Tetapi saudara, kalau sudah menyangkut kebenaran itu hanya ada ya atau tidak. Kebenaran itu hanya ada hitam dan putih. Itu kita berbicara kebenaran. Nah, ketika dia bekerja, saudara, dia naik, dia orang yang sangat-sangat bekerja yang sangat-sangat keras. Dia punya prinsip itu, bekerja dengan sangat keras. Dia bekerja dengan sangat baik. Tetapi saudara, ketika jabatannya mulai naik, dia tahu akan ada banyak kompromi, toleransi.
Dan satu kali saudara, dia harus berkompromi, dia harus bertoleransi dengan sesuatu yang udah menyangkut kebenaran. Yang udah menyangkut prinsip iman. Dan itu hitam putih. Kalau kebenaran itu hitam putih, kebenaran tidak ada, saudara. Kebenaran itu tidak ada abu-abu, unda. Kalau prinsip-prinsip hal-hal yang lain, saudara, itu ada yang abu-abu. Tapi kalau kebenaran, tidak ada yang abu-abu. Nah, satu kali, saudara, dia memang bisa. Dia naik, jabatannya naik. Tetapi, saudara, ada hal yang harus dia toleransi. Dan dia tahu itu salah. Dia berbicara kepada saya, dia bilang, apa yang harus saya lakukan, Kak? Saya bilang, kamu tahu jawabannya. Dia cuma bilang, Kak, aku butuh dukungan dari kakak. Saya bilang, ya, kalau kamu harus memilih antara kebenaran dan tidak benar, pilihlah kebenaran. Karena firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketidakbenaran itu akan menjajah kamu. Sekali lagi saya bilang sama anak itu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu kata firman Tuhan. Tapi saya ingin tambahkan sama kamu. Berarti kalau kamu tidak melakukan kebenaran, di luar kebenaran, itu akan memenjarakan kamu. Akan menjajah kamu. Dan kebanyakan orang kayak gitu. Anda menyingkirkan kebenaran demi karir. Anda menyingkirkan kebenaran demi kepentingan. Saudara, itu akan menjajah kamu, akan menjajah kita, dan akan merusak kita. Dia bertanya kepada istrinya, karena istrinya juga orang yang takut akan Tuhan, membangun iman yang sangat kuat. Dan ini sudah bukan masalah abu-abu lagi, ini sudah masalah kebenaran. Dan kalau dia mau naik, saudara, kalau dia mau naik, ya dia harus melakukan itu. Dia harus melakukan itu. Akhirnya, saudara, berat bagi dia. Karena memang istrinya punya usaha, tetapi saudara, seluruh kebutuhan keluarga mereka, itu boleh katakan 70%, 80 bahkan mungkin ya, itu dari suaminya. Sisanya itu istrinya, saudara. Istrinya ada bisnis kecil-kecilan. Jadi begini, mereka akan kehilangan 80% pendapatan mereka untuk mengcover seluruh kebutuhan keluarga. Tapi kebenaran itu akan memerdekakan. Akhirnya dia memilih secara tegas, secara kuat, dia memilih kebenaran. Sangat berat dia keluar dari pekerjaan itu, saudara. Orang-orang termasuk atasannya dia mengatakan kamu goblok, bodoh. Bahkan atasannya sampai begini, kamu keluar, pegang apa yang saya katakan. Kamu miskin nanti. Hancur kamu. Nggak punya apa-apa nanti. Saudara, dia sempat terpengaruh, dia sempat goyah juga karena kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, saudara, kebenaran itu akan memerdekakan. Dan istrinya sepakat, dia bicara dengan anak-anak, kami juga yang teman-temannya dia, bekas teman-teman komunitasnya juga, yang dulu saudara sama-sama dalam pemberitaan, kami berdoa buat dia. Saya bilang begini, minta hikmat daripada Tuhan. Kamu melakukan kebenaran itu akan bantu kamu untuk naik. Kebenaran itu akan bantu kamu untuk merdeka. Kebenaran itu akan membantu kamu untuk melihat hal-hal yang baik. Mungkin kadang-kadang itu susah. Dan akhirnya saudara, dia diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengembangkan usaha yang dibangun istrinya. Yang selama ini mungkin hanya sekitar 20% menyumbang ekonomi keluarga mereka. Dia akhirnya bangun usaha itu, dia minta hikmat dari Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan jalan. Seperti selalu saya mendoakan, Tuhan pertemukan dia dengan orang-orang yang baik, sehingga mereka bisa membangun bisnis yang baik. Saudara, akhirnya saudara, walaupun waktunya agak lambat, Tuhan pertemukan, mereka harus mengurangi beberapa hal dari kebiasaan mereka. Tapi pelan Tuhan bangun, Tuhan beri hikmat, Tuhan arahkan, dan kebenaran itu memerdekakan. Saudara, saya ingin bilang, sudah dari beberapa tahun yang lalu, Tuhan angkat bisnisnya, saudara. Dia sangat luar biasa. Bahkan gaji yang dia terima, bahkan fasilitas yang dia terima, kalau dia terima, deal, ya kan? Tapi dia harus melakukan sesuatu untuk itu. Saudara tahu, boleh saya katakan, saudara, itu berkali, puluhan lah ya, boleh dikatakan gitu, kali lipat dari apa yang dia terima, kalau dia menerima deal yang ditawarkan kepada dia. Saudara yang diberkati, selamat hari Natal. Kalau saudara harus memilih antara kehendak Tuhan dan kehendak saudara atau kehendak orang lain, pilihlah kehendak Tuhan. Sekalipun saudara tidak mengerti, tapi itu akan mendatangkan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera.